Halo teman-teman, perkenalkan nama aku adalah Tono yang akan menemani kalian dalam belajar tentang Monera. Apakah kalian sudah tahu apa itu Monera? Menurut Tono, kata Monera itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Moneres atau bisa disebut tunggal. Nah, Monera itu termasuk dari salah satu 5 kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Monera sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria, yang dimana kita akan membahasnya dalam video ini. Nah, Archaebacteria dan Eubacteria memiliki kesamaan di nukleus atau inti selnya, yaitu sama-sama prokariotik. Prokariotik itu adalah organisme yang tersusun dari sel yang tidak memiliki membran inti. Archaebacteria dan Eubacteria juga memiliki beberapa perbedaan, mulai dari dinding selnya, membran sel, RNA polimerase, dan respon terhadap antibiotik. Nah, yang pertama, mulai dari dinding selnya. Archaebacteria itu dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria itu dinding selnya mengandung peptidoglikan. Lalu yang kedua, Archaebacteria mempunyai beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria tidak bercabang. Yang ketiga, Archaebacteria memiliki lebih dari satu jenis RNA polimerase, sedangkan Eubacteria hanya memiliki satu jenis. Lalu yang keempat, respon Archaebacteria terhadap antibiotik itu pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Selain itu, Archaebacteria dan Eubacteria ini sama-sama bereproduksi dengan cara aseksual menggunakan proses transfer gen horizontal. Nah, itu adalah beberapa kesamaan dan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Sekarang kita masuk ke pembahasan Archaebacteria. Archaebacteria itu berasal dari kata archaeo yang artinya kuno. Archaebacteria ini berbeda dengan Eubacteria, seperti komposisi kimia penyusun dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Archaebacteria ini bereproduksi dengan cara pembelahan biner, pembelahan berganda, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Archaebacteria biasanya hidup di wilayah yang ekstrim seperti sumber air panas. Archaebacteria dibagi lagi menjadi 3 bagian berdasarkan metabolisme dan ekologinya, yaitu metanogen yang hidup di area rawa, halofilik yang hidup di laut mati, dan thermacidofilik yang hidup di kawah vulkanis. Lalu apa saja sih peranan Archaebacteria dalam kehidupan manusia? Yang pertama, mengubah pati jagung menjadi dextrin. Yang kedua, untuk mengatasi pencemaran seperti tumpahan minyak. Yang ketiga, penghasil biogas untuk bahan bakar alternatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan sabun cuci dan deterjen. Apakah Archaebacteria dapat membawa kerugian? Beberapa Archaebacteria dapat memberikan kerugian, contohnya mempercepat pembusukan pada ikan laut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Eubacteria. Eubacteria atau bisa disebut bakteri itu adalah organisme prokariota uniselular yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Eubacteria ini bersifat kosmopolit dan sampai sekarang sudah diketahui lebih dari 5.000 spesies yang ada di bumi. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari Eubacteria ini? Yang pertama, berukuran kecil. Yang kedua, terdiri dari satu sel atau uniselular. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keempat, ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai dengan 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kelima, hidup secara berkoloni atau secara soliter. Yang keenam, bersifat kosmopolit. Dan yang ketujuh, memiliki dinding sel. Selain ciri-ciri tersebut, bakteri juga memiliki bentuk yang bervariasi, tetapi pada umumnya ada 3 bentuk, yaitu berbentuk batang, bulat, dan spiral. Bakteri berbentuk batang dibedakan menjadi 3, yaitu basil tunggal, diplobasil, dan streptobasil. Lalu ada bakteri yang berbentuk bulat yang dibedakan menjadi 6, yaitu monococcus, diplococcus, streptococcus, tetracoccus, sarkina, dan staphylococcus. Kemudian, ada bakteri yang berbentuk spiral yang dibedakan menjadi 3, yaitu Coma atau Vibrio, spiral, dan Spiroseta.
Bakteri memiliki struktur tubuh yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Setelah mengetahui ciri-ciri, bentuk, dan struktur bakteri, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis bakteri. Bakteri memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik dinding sel, jumlah dan letak flagela, dan cara hidupnya. Nah, yang pertama ada jenis bakteri yang berdasarkan karakteristik dinding selnya. Hans Christian Gram membagi bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya melalui sistem pewarnaan Gram, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif ditandai dengan warna kristal violet atau warna ungu yang jika dicuci dengan alkohol atau aseton warna ungunya tidak luntur. Contoh dari gram positif adalah salmonella. Gram negatif berkebalikan dengan gram positif yang jika dicuci dengan alkohol warna ungunya akan luntur. Contoh beberapa genus Streptomyces yang menghasilkan antibiotik streptomycin. Selain itu, ada juga bakteri yang tidak memiliki dinding sel, contohnya Mycoplasma. Lalu ada jenis bakteri yang berdasarkan jumlah dan letak flagela. Setiap sel bakteri mempunyai jumlah flagela yang berbeda-beda. Bakteri ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama bakteri atrik yang tidak mempunyai flagela, yang kedua bakteri monotrik yang mempunyai satu flagela pada salah satu ujung selnya, yang ketiga bakteri amfitrik yang kedua ujung selnya masing-masing mempunyai satu flagela, yang keempat bakteri lofotrik yang salah satu ujung selnya memiliki beberapa flagela, dan yang kelima bakteri peritrik yang memiliki flagela di seluruh permukaan tubuhnya. Lalu yang terakhir jenis bakteri yang berdasarkan cara hidupnya. Jika dilihat dari cara hidupnya, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Bakteri heterotrof pada umumnya tidak berklorofil. Bakteri ini sangat bergantung pada bahan organik yang ada di sekitarnya. Bakteri heterotrof dapat dibedakan menjadi 4, yaitu bakteri parasit, bakteri saprofit, bakteri patogen, dan bakteri apatogen. Nah, yang pertama, bakteri parasit. Bakteri parasit ini mendapatkan zat makanan dari organisme lain yang ditumpanginya, atau bisa disebut inang. Contohnya Borrelia recurrentis yang hidup pada hewan dan manusia. Lalu yang kedua, bakteri saprofit. Bakteri saprofit ini adalah bakteri yang kebutuhan makanannya diperoleh dari sisa-sisa organisme yang telah mati. Contohnya Escherichia coli yang dalam keadaan tertentu akan menguraikan asam semut menjadi CO2 dan H2O. Lalu yang ketiga, bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada inangnya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang keempat, bakteri apatogen. Bakteri apatogen ini adalah bakteri yang tidak menimbulkan penyakit pada inangnya. Contohnya adalah Streptomyces griseus. Lalu bakteri autotrof berkebalikan dengan bakteri heterotrof yang bergantung pada bahan organik. Bakteri autotrof mampu mengubah bahan anorganik menjadi organik. Pengubahan yang dilakukan oleh bakteri autotrof tersebut menggunakan dua cara, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, yang pertama, pada kelompok fotoautotrof, cahaya digunakan sebagai energi untuk membantu menyusun bahan organik dari bahan anorganik. Golongan bakteri fotoautotrof terdiri atas bakteri hijau dan bakteri ungu. Bakteri hijau memiliki pigmen hijau yang disebut bakterioklorofil, sedangkan bakteri ungu memiliki pigmen ungu, merah, atau kuning. Pigmen ini disebut bakteriopurpurin. Lalu yang kedua, pada kelompok kemoautotrof, bahan kimia digunakan sebagai energi untuk membantu proses penyusunan bahan organik dari bahan anorganik, contohnya nitrospira. Lalu, apakah bakteri mempunyai peranan dalam kehidupan manusia? Tentu saja punya. Bakteri dapat memberikan hal yang bermanfaat dan juga hal yang merugikan manusia, seperti beberapa cyanobacteria yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan alternatif, misalnya spirulina. Dan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit TBC. Sebelum kita akhirin video ini, Tono akan memberikan kuis untuk teman-teman. Silakan dijawab ya. Yang pertama,
Kata Monera itu berasal dari mana sih? Yang kedua, Monera terbagi menjadi berapa kelompok? Yang ketiga, persamaan antara Archaebacteria dan Eubacteria adalah dalam hal apa? Yang keempat, Archaebacteria yang hidup di suhu tinggi disebut sebagai apa? Yang kelima, mana peranan Archaebacteria yang benar di kehidupan manusia? Yang keenam, pada 3 bentuk umum bakteri, Sarkina itu masuk ke dalam bentuk yang mana? Yang ketujuh, perhatikan gambar yang muncul di sebelah kanan. Pada bagian yang ditunjuk oleh anak panah, itu termasuk struktur luar atau dalam, dan apa sebutannya? Yang kedelapan, bakteri yang mempunyai satu flagela pada salah satu ujung selnya disebut sebagai bakteri apa? Nah, untuk jawabannya, teman-teman bisa melihatnya di akhir video ini ya. Nah, setelah mempelajari hal-hal tersebut, semoga teman-teman bisa membedakan Archaebacteria dengan Eubacteria serta memahami ciri-ciri dan struktur Archaebacteria dan Eubacteria.